ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله قائل واتقوا الله وأطيعوا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dikasih, yang dimuliakan para jamaah yang ada hadir pada malam ini, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dapat kita meneruskan kuliah mingguan kita, yaitu pada setiap Jumat malam Sabtu. Moga-moga dengan adanya kuliah yang telah kita program ini sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita, ataupun setidak-tidaknya dapat menyadarkan diri kita, menghasabah diri kita sejauh mana peningkatan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga juga dengan pertemuan dalam kuliah ini akan menambahkan lagi, mengiratkan silaturahim, kasih sayang di antara kita umat Islam. Dengan adanya kasih sayang, maka akan bertambahlah kuku ukhuwah, perpaduan di antara kita. Tanpa kasih sayang, maka tidak susahlah kita mewujudkan perpaduan di kalangan umat Islam. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dasturullah ataupun syariat Allah ataupun agama Islam itu sendiri ke muka bumi ini. Dan moga-moga kita sebagai umat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara umat yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Dan marilah kita sentiasa berselawat dan salam ke atas baginda, tanda cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita ini adalah tersinarai orang yang meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita akan menyampaikan satu tajuk kuliah kita yang telah pun kita sampaikan sebelum ini. Cuma kita nak ulang-ulang lagi, moga dengan ulangan-ulangan itu ilmu yang kita sampaikan dapat kita hayati, di samping itu dapat kita pahami dan dapat pula kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian. Ya. Kadang-kadang satu persoalan, kita dah sekian lama, sekian tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya iman kita tidak bertambah, takwa kita tidak bertambah, dan hidup beribadah kita pun macam-macam itu juga, kata orang Sabah. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak rajin. Jadi untuk menjadikan kita insan yang bertakwa, menjadi mukmin sejati, menjadi pemimpin sejati, menjadi pejuang sejati, maka kalau begitulah kehidupan kita, tidak ada peningkatan iman dan sebagainya, terutama sekali saya yang bercakap ini, maka gagallah kita menjadi seorang insan yang muttaqin ataupun pejuang khalifah yang sejati di muka bumi ini. Mungkin mesti ada sebab dia, kan? Tiap-tiap hari Jumat pun kita diperingatkan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengerjakan ibadah wajib 5 kali sehari semalam, di samping perkara-perkara sunat di lain, di samping ibadah-ibadah kita yang berhubung kait dengan ibadah umumnya. Tetapi ada kalanya juga kita masih kecundang lagi, kita belum sampai ke tahap menjadi insan sejati. Maka di antara sebab-sebabnya teman-teman sekalian ialah disebabkan kita masih lagi belum mendidik hawa nafsu kita. Karena dengan hawa nafsu lah kita sering tiwas untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena nafsu jugalah kita
tidak dapat mengawal diri dengan melakukan perkara-perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benar yang bertentangan dengan syariat, walaupun kita sadari itu adalah satu dosa, satu kesalahan. Tapi kita tidak ada kekuatan untuk menghindarkan diri. Kenapa dan mengapa? Pada malam ini kita tengok, yaitu hawa nafsu. Jadi kalau malaikat itu tidak hawa nafsu, teman sekalian. Dan tidak ada akal pikiran. Dia ini hanya orang bertakwa, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Haiwan pun dia ada nafsu, tapi tidak ada akal pikiran. Kalau ada haiwan ini ada akal pikiran, teman-teman sekalian, baru-baru ini kita buat kurban, maka itu kambing, itu lembu sudah berpakat-pakat untuk melarikan diri, karena mereka ada akal pikiran. Jadi binatang ini tidak ada akal pikiran. Ada yang tidak ada akal pikiran, tidak ada nafsu, dan dia tumbuh untuk kegunaan manusia, itulah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, kayu-kayan, dan sebagainya. Itu tidak ada nafsu, tidak ada akal pikiran. Dan istimewanya manusia ini ada akal pikiran dan ada hawa nafsu. Sebab itu ada orang kalau di negara Arab sana lah, saya punya pengalaman kan, saya ada cerita dulu sana, Piat nama dia. Kalau ada orang di belakang itu, kalau kita jalan dengan tidak laju, dia putung kita tuan sekalian, apa dia bilang? Haiwan, dia bilang. Kalau dimarah di sana tuh orang Arab ini bilang haiwan. Kita pun tengok, haiwan ke saya ini. Haiwan maksudnya tidak akal pikiran. Patut dia bagi laluan itu. Kalau kita akal pikiran, kita manusia, bagi dia laluan. Tapi kita gini juga jalankan yang patut bagi laluan dia. Itu dia bilang dia, kalau dia limpas tuh dia bilang haiwan. Gitu. Jadi kita pun tidak marahlah. Sebab bukan kita haiwan, tapi perangai kita macam haiwan. Ada akal pikiran tapi tidak digunakan. Jadi untuk kita menjadi insan yang sejati, menjadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita kenal nafsu kita. Mestilah kita kenal tingkatan hawa nafsu dalam diri kita. Kita kenal nafsu kita supaya dapat kita didik, kita punya hawa nafsu. Kalau ini hawa nafsu, tuan-tuan sekalian, tidak boleh kita lari. Kalau kita tidak ada hawa nafsu, mampus kita. Kita hawa nafsu mau makan, lapar, tahan juga, mati. Hawa nafsu kita mesti ada kawan, kan? Ada mesti mau kawin, dan jadi salurkanlah nafsu itu dalam jalan yang dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi dalam kuliah ini kita ringkas-ringkaslah. Nanti akan datang kita terperinci satu persatu ini. Pada malam ini hanya mukaddimah saja. Jadi hawa nafsu yang pertama, hawa nafsu ini tuan-tuan jamaah sekalian adalah terbagi kepada 7 tingkatan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Jadi mesti kita kenal nafsu kita supaya kita dapat didik, ya. Kalau tidak nanti, begitulah kehidupan kita. Tak meningkat-meningkat kita punya iman. Sebab kita tidak gagal mengenal diri kita, mengenal hawa nafsu dalam diri kita. Jadi hawa nafsu yang pertama ialah nafsu amarah. Amarah ini mendurung, menyuruh. Jadi nafsu amarah ini ialah mendurung manusia itu membuat perkara yang jahat saja. Jadi bila kita berada hawa nafsu amarah, inilah yang kita membuat perkara-perkara yang ditegak, sama ada melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun menzalimi manusia sesama manusia. Sesungguhnya hawa nafsu amarah itu mendurung membuat perkara yang jahat. Jadi kalau ada orang yang buat jahat, dia gambar membuat perkara-perkara yang mungkar, yang maksiat, ditegur pun dia buat juga, itu orang itu mempunyai hawa nafsu amarah. Jadi apabila kita mempunyai nafsu amarah, kita terus menerus membuat perkara-perkara maksiat. Nauzubillahidzalik. Ya. Bukan setakat saja kita membuat perkara maksiat, kemungkaran, kita cerita orang lagi bangga kita membuat kejahatan. Sampai begitu sekali. Bukan dia tak tahu, tuan sekalian tahu benda itu tak betul. Tapi oleh karena itulah nafsu dia tidak terdidik, maka
terjebaklah dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ia bukan saja merusak pada diri dia sendiri, tapi merusakkan orang lain, merusak keluarga, masyarakat, negeri dan negara dan alam sejagat ini. Oke, itu yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah tingkatan nafsu yang kedua ialah nafsu lawwama. Apa dia nafsu lawwama, teman-teman sekalian? Nafsu lawwama itu ialah dia kalau membuat perkara yang jahat, yang mungkar, dia menyesal. Astagfirullahaladzim. Tetapi dia tidak larat melawan. Dia buat juga. Bila dia buat astagfirullahaladzim, dia buat lagi. Begitu. Tapi dia tinggi sedikit daripada nafsu amarah. Yang nafsu amarah tadi itu dia tolak ansur. Dia buat jahat terus. Membuat perkara yang jahat pun dia tak menyesal. Tapi ini menyesal, teman-teman sekalian. Terbuat kejahatan dengan orang lain ataupun diri sendiri, terlanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tertinggal salat, dia nauzubillahi dzalik, astagfirullahaladzim, begitulah. Tetapi kedudukannya dia tidak larat mempertahankan kebaikan yang ada pada dirinya. Dia masih lagi melakukan dosa. Hanya dia setakat menyesal saja. Tapi tidak istiqamah untuk menyesal. Dia buat lagi. Astagfirullahaladzim, dia buat lagi. Begitulah kedudukannya, itulah nafsu lawwama. Jadi tinggi sedikit daripada nafsu amarah lah. Ya, kita ringkas saja Tuhan. Tengok astagfirullahaladzim, tengok lagi astagfirullahaladzim, berkali-kali astagfirullahaladzim. Artinya dia lagi mempunyai sifat-sifat mazmumah. Termasuk juga lah salat juga, tapi samping itu fitnah orang luar biasa, memburuk-buruk orang luar biasa, sangka buruk dengan orang luar biasa. Dan kalau kita perluas sedikit, ini bukan pimpinan, dia tahulah politik itu bukan Islam yang buat, dia pergi juga, astagfirullahaladzim, buat juga. Jadi kita akan hati-hati, ini politik pun tidak keluar daripada hukum Islam, ya. Persyariat Allah Subhanahu wa taala. Kita di Malaysia ini pun ada juga politik kita yang berdasarkan kepada agama Islam. Cuma pelaksanaannya adalah kelemahan daripada pemimpin itu sendiri. Tapi dia punya perlembagaan adalah untuk memperjuangkan Islam. Apa dia punya parti itu, tuan-tuan sekalian? Itulah dia UMNO, PAS, dan PPBM. Ada 3. Sudah sediakan ada 3, kita mau lari lagi. Kenapa? Ini lawwama ini. Astagfirullahaladzim. Jadi kita akan hati tuan-tuan. Begitulah. Oke. Nafsu yang ketiga ialah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ini dia tinggi sedikit daripada nafsu lawwama. Dia sudah dalam keadaan hidupnya sederhana, ya. Di samping dia solat, mengerjakan syariat Allah, solat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga umpamanya tidak sayang dunia sudah. Cukup sederhana, tidak sayang dengan harta, tidak gila pangkat dan sebagainya. Tetapi hanya zahir saja. Kita nampak dia alim, alhamdulillah. Tetapi di hatinya masih lagi ada penyakit-penyakit hati. Masih lagi tengok si Rahimi. Jangan-jangan dia ini. Ya, artinya masih lagi penyakit hati. Ya, walaupun nampak zahirnya, alim, ya, kita nampak. Salat bagus. Dia suara, dia azan, bagus. Tetapi di hati dia ada riya. Dia buat benda itu karena bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi riya, tunjuk-tunjuk kepada orang. Amalan ibadahnya dipertuntunkan orang. Pakai jubah serban, nanti orang saya alim nampak alim. Dia jalan pun lain macam. Baguslah kalau nampak syariat dia, alhamdulillah. Kalau kita pun kagum kita tuan-tuan sekalian. Tetapi di hatinya penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Penyakit-penyakit hati masih dia tidak dapat kawal.
Jadi mananya tinggi sikit lah. Dia bersedekah luar biasa. Itu dalam zahiriannya, pindik cerita dalam zahiriannya memang dia ni alim taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nampakkan dalam segi zahirnya memang ini orang kita akuilah. Tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan sifat-sifat mazmumah, jahat sangka dengan orang. Terutamanya begitulah, jahat sangka dengan orang, ada ria, ada sombong. Masih lagi dia mengamalkan sifat-sifat mazmumah yang 10 perkara yang asasnya. Oke. Itu yang ketiga ya. Jadi yang keempat ialah nafsu mutmainnah. Ini selamatlah mutmainnah. Nafsu yang tenang. Ya ayuhatan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi jannati. Jadi nafsu mutmainnah ialah nafsu yang terdidik, tuan-tuan sekalian, tinggi daripada nafsu mulhama. Jadi mutmainnah ini di samping dia terjaga dia punya syariat, nampak dia baik, akhlak baik, tidak lagi cinta dunia dan cinta yang lain-lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan batinnya juga pun tidak bersih daripada sifat-sifat mazmumah, yang ada sifat-sifat mahmudah. Jadi syukurlah kalau kita dapat nafsu mutmainnah. Yang kalau yang awam ini lawamalah, ini nafsu orang awam. Yang biasa-biasa, yang selalu menggagalkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sampai tahap lawamah nafsu kita, tuan-tuan sekalian, maka itu adalah jaminan kita menjadi mukmin sejati, pemimpin yang sejati, manusia yang sejati, yang mewarisi akhlak perjuangan seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi mutmainnah ini ialah dia sudah mempunyai sifat-sifat terpuji mahmudah, hatinya bersih pada sifat-sifat penyakit hati. Dan tinggilah ya yang keempat. Kita pindik. Yang kelima ialah nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini ada lebih tinggi daripada nafsu mutmainnah. Dia sudah mempunyai keruhanian yang tinggi. Ya. Dia tidak akan campur tangan perkara-perkara yang bukan urusannya, yang tidak ada tidak bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya lah, ya, dia tidak bersubhat dengan mana-mana perbuatan yang bertentangan dengan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa menjaga hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja dia berada. Dia bangun dari tidur, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur pun dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala pergerakan dia adalah bersandarkan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini tuan-tuan sekalian, syukurlah kalau kita sampai kepada radiyah. Tapi walau macam mana pun dapat nafsu mutmainnah, syukurlah kan. Yang keenam ialah nafsu mardiyah. Ini nafsu ini tuan-tuan sekalian hanyalah dimiliki oleh orang-orang soleh dan para nabi-nabi. Orang-orang soleh, orang-orang yang muttaqin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhlak nafsu mereka seperti akhlak para nabi dan para nabi-nabi. Jadi kita tidak payah hurailah macam mana cara hidup orang soleh kan. Para nabi-nabi itulah dia punya kedudukan hawa nafsu. Nombor 2 tertinggi, ya, kedudukan nafsunya. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah nafsu kamilah. Kamilah ini sempurna. Yang sempurna. Nafsu siapa ini tuan-tuan? Inilah nafsu para nabi-nabi dan para rasul.
yang mereka ini, Nabi dan Rasul ini adalah hidup, baring, makan mereka adalah dalam mengikut syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala pergerakan mereka, kalau dengan Nabi Muhammad kita panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya, perkataannya, pengakuannya apa saja adalah mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu mereka pun nafsu yang terdidik, yang terkawal, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi dan Rasul ini adalah sebagai utusan Allah yang memberi contoh kepada manusia. Jadi itulah di antara 7 perkara tingkatan hawa nafsu yang bukan lagi semesti, yang wajib kita ketahui. Tujuannya supaya nanti kita dapat menghasabah diri kita pada setiap masa, setiap ketika. Agar dengan adanya ilmu kita tentang tingkatan hawa nafsu ini, dapatlah kita mendidik nafsu kita. Janganlah kita menjadi nafsu amarah, nafsu lawamah. Dan bisa kurang-kurangnya kita sampai kepada tahap nafsu mutmainnah. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang amat penting sekali, yang mesti diberi perhatian kepada setiap individu Muslim sekiranya mereka ingin menjadi insan yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita kasih pindik-pindik lah. Kita punya kuliah cukup situ saja. Moga-moga apa yang telah disampaikan tadi itu dapat kita pahami, dapat kita hayati, dan insya Allah kita akan nanti sambung satu persatu. Ya, apa dia sifat amarah secara terperinci, dan begitu ya tajuk yang yang 7 tingkatan hawa nafsu tadi. Jadi pada malam ini hanya kita mukadimah sahaja, ya. Jadi moga-moga kalau siapa yang ada kesempatan, bolehlah juga baca buku tingkatan hawa nafsu ataupun ceramah-ceramah yang ada, ya, yang disampaikan oleh penceramah-penceramah kita, sama ada di YouTube ataupun di mana-mana lah. Cuma yang paling lengkap ialah kita baca dalam kitab lah, kitab yang ditulis tingkatan hawa nafsu. Baru kita nampak, baru kita hadis-hadis dia, Al-Quran, dalil-dalil kan, yang memantapkan lagi perincian tentang hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jadi walau macam mana pun, saya yakin, saya percaya pada jamaah sekalian, pada dasarnya sudah kita paham tentang hawa nafsu ini. Hanyalah kita memperincikan lagi, moga-moga dengan perincian itu dapatlah kita sekali lagi kita nyatakan, dapatlah kita mengenal hawa nafsu dalam diri kita. Moga-moga dengan adanya kita mengenal hawa nafsu, tingkatan hawa nafsu dalam diri kita, benar-benarlah kita menjadi muttaqin sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, nanti gagal kita tuan-tuan sekalian. Percaya dan yakinlah, ya. Maka inilah amat penting sekali yang ilmu berkaitan dengan tasawuf. Jadi untuk itu kita akan sambung lah ya kuliah kita ini pada minggu depan ataupun bila-bila masa. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga apa yang kita sampaikan pada malam ini dapatlah kita sama-sama bekerja sama untuk menghayati dan mengamalkannya. Dan untuk kita menyatupadukan umat Islam pun perlu juga kita bersatu dalam memahami ajaran Islam. Sebab itu saya ini tuan-tuan sekalian, kalau saya buat ceramah di Kabunika, di mana-mana, mesti tajuk yang sama. Supaya nanti kepahaman Islam kita pun selari. Nanti di sana kita cerita lain, kita tempat lain cerita lain, jadi penyampaian ilmu itu tidak sampai kepada orang lain. Di sini sudah paham tentang hawa nafsu, di sebelah sana pun tidak paham. Jadi itu sebabnya kelemahan yang kita buat penyampaian dakwah ini, ilmu ini, perdoaan ini, kuliah ini, kepahaman Islam pun tidak sama. Akhirnya bila tidak sama kepahaman Islam, terjadilah itulah perpecahan kita. Sebab tidak sama kepahaman tentang ilmu di dalam Islam dan tidaklah sama kita punya tindakan, kan? Jadi alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam masa yang singkat ini, memang kita kasih singkat pada malam ini. Moga-moga ianya memberi manfaat untuk kita semua, dan moga-moga kita tersinarai sebagai umat Rasulullah yang
masih lagi ataupun sentiasa menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bidang kuliah dan fardu ain. Kalau kita tidak larat menghidupkan sunnah-sunnah yang lain, tetapi di sunnah Rasulullah di bidang dakwah, kuliah, fardu ain ini dapat kita teruskan, insyaallah. Jadi sekian, assalamualaikum. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik ataupun yang tidak tepat itu daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.